Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Dimanapun Anda sedang berada, apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Apa aktivitas pada hari ini? Semoga berhasil dengan baik, dengan menerapkan 5P. Kembali, Pak Jana senang menemui Anda semua, khususnya anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KPM. Nah, kali ini apa? Adalah pangkat bagian yang terakhir, yaitu operasi hitung logaritma bagian kedua. Baik, kita langsung saja. Seperti apa pemaparannya atau paparannya, mari kita perhatikan bersama-sama. Namun, saya ingatkan sebelumnya, ini kita perlu ketekunan dan sedikit konsentrasi, karena ini bahannya baru bagi Anda semua dan juga cukup lama ya, tapi tidak lebih dari 30 menit. Baik, sifat yang ketujuh. Ya, sifat yang ketujuh, bahwa A log Y X per Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Ini bisa kita buktikan dengan permisalan terlebih dahulu, yaitu kita misalkan untuk A log X, itu misalnya P, maka X itu sama dengan apa? Sama dengan A dipangkatkan P. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kita memisalkan A log Y. Misalnya A log Y sama dengan Q, maka Y itu sama dengan apa? A pangkat Q. Nah, sekarang kita substitusikan ke mari ya, ke ruas kiri ini. Nah, dari sifat yang ketujuh ini, lihat kotak ya. X-nya kita ganti A pangkat P dan Y-nya kita ganti A pangkat Q. Maka akan diperoleh, ya ini kita mengerjakan sebelah kiri ya. A log X per Y sama dengan A log X. X-nya kita ganti dengan apa? A pangkat P. Dan Y-nya kita ganti A pangkat Q. Maka diperoleh A log A pangkatnya dikurangkan, karena ini A pangkat Q sebagai pembagi ya. Jadi A pangkat P, P-nya pangkatnya dikurangi dengan Q ya ini. Kemudian menurut sifat yang berapa yang telah kita pelajari yang lalu ya, yang terdahulu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Mohon kesediaannya. Ya, kami tunggu beberapa saat. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut. A log A pangkat P kurangi Q. Ini sebagai pangkatnya. Ini bisa ditulis di depan. Ya, jadi sebagai pengali ya. P kurang Q sebagai pengali. A log A. A log A itu berapa? 1. Jadi P kurang Q dikalikan 1. Ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita pulihkan. Sekarang P-nya kita ganti dengan apa? Dengan A log X, sedangkan Q-nya kita ganti dengan apa? A log Y. Maka diperoleh ini. A log X kurangi A log Y ya. P diganti ini A log X dan Q-nya diganti A log Y. Jadi sekarang terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, oke, sekarang kita ambil sebuah contoh. Contoh 5 log 125 bagi 5 sama dengan, menurut sifat ini adalah 5 log 125 dikurangi 5 log 5. 5 log 125 berapa? 5 pangkat berapa sama dengan 125? Pangkat 3 ya. Kemudian 5 log 5 adalah 1. Jadi 3 kurangi 1 ketemu 2.
Oke, kita lanjut. Masih ada contoh lagi, nomor 2. 3 log 9 per 81. Kalau menurut ini tadi yang sudah kita buktikan, sama dengan apa? 3 log 9 dikurangi 3 log 81. 3 log 9, 3 pangkat berapa? 9 pangkat 2. 3 log 81, 3 pangkat berapa? 81 pangkat 4. Jadi ini hasilnya 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Oke, masih ada satu lagi. 2 log 4 per 9. Sama dengan 2 log 4, ya kan? Dikurangi 2 log 9. 2 log 4 berapa? Adalah 2, sedangkan 2 log 9, ya 2 log 9 dulu ya. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Masih ada sifat-sifat logaritma untuk bisa mengerjakan 2 log 9. Ya, kita tunggu untuk berikutnya. Baik, cukup jelas. Kita lanjut untuk sifat berikutnya. Sifat yang ke-8. A log B sama dengan C log B per C log A. Ya, bagaimana? Perlu dibuktikan. Baik, kita misalkan A log B sama dengan B. Ya, oke ya. A log B sama dengan B, artinya A pangkat B sama dengan B. Baik, sekarang berarti B apa? Sama dengan apa? Sama dengan A pangkat B. Nih, sekarang kedua ruasnya kita tarik lognya. Jadi ada log A sama dengan A log B, maksud saya log B sama dengan log A pangkat B ya. Baik, jadi log B sama dengan log A pangkat B. Nah ini B-nya ini bisa ditulis di depan sini, ya kan? Sebagai pengali. Ya, B ini pangkat, maka sebagai pengali. Sehingga bisa ditulis log B sama dengan P log A. Nah kalau seperti ini, bilangan pokoknya karena kosong, ini bisa berarti 10, ya kan? Bilangan pokoknya 10, atau bisa juga kita isi. Ya berapa saja. Berapa apa saja, yang penting apa? Sama. Maka ini bisa kita isi dengan C ya. C itu variabel ya. Baik, jadi P sama dengan apa sekarang? Log B sama dengan P log A, maka P-nya adalah sama dengan log B dibagi dengan log A. Ya oke, jadi A log B sama dengan log B sama dengan apa? Log B per log A. Dengan kita gunakan bilangan pokok C, maka ditulis A log B sama dengan C log B per C log A. Ya, itu. Yang penting sama. Berapa saja ya. Yang penting asal memenuhi syarat untuk operasi apa logaritma, misalnya log 1, log 2, log 3 ya kan, 3 log maksudnya bilangan pokoknya 3, bisa juga bilangan pokoknya 4, bisa 5 ya, ya gitu ya. Jadi yang penting bilangan pokoknya sama. Baik, terbukti. Sekarang kita akan lanjut untuk contoh. Nah, oh ya, nomor 9 nih. Akibat dari sifat nomor 8 akan kita dapatkan sifat nomor 9 nih. Kalau tadi A log B sama dengan log B per log A, bagaimana dengan B log A? Nah, tentu adalah B log A tentu adalah sama dengan log A, ya log A dibagi dengan ini log B sebagai apa? Logaritma apa? Bilangan pokoknya ya. Jadi C log A per C log B. Nah ini log A per log B itu sama dengan apa? Seper apa? Dibalik ya. Kalau dibagi berarti dibalik ya. Seper C log B per C log A. Nah ini itu sama dengan apa? Ini sama dengan logaritma A log B. Jadi ini sama dengan A log B. Sehingga B log A sama dengan apa? Seper A log B. Ya oke. Nah ini ya oke. Cukup jelas ya. Ini sebagai akibat sifat nomor berapa? 8. Sekarang kita ambil contoh. Contohnya kelihatannya nggak banyak nih, satu aja cukup ya. Misalnya 2 log 5. 2 log 5 menurut sifat ini bisa kita tulis apa?
log 5 per log 2. Ya. Oke, nah sekarang ini bilangan pokoknya berapa ini? Ini bilangan pokoknya 10. Ya, kalau kita isi 2 atau isi 3 bagaimana? Nah, kita akan menjadi lebih sulit ya. Untuk mempermudah, ini kita buat apa logaritmanya bilangan pokok 10. Karena kita tahu di daftar logaritma ataupun di alat hitung lain itu adalah logaritma bilangan pokok 10. Nah, log 5 sama dan berapa? Log 5 adalah untuk bilangan pokok 10 ya, 0,6990. Sedangkan log 2 adalah 0,3010 ya. Ini pakai bantuan kalkulator. Maka didapatkan 2,322. Ya itu masih ada ya, baik kita lanjut nggak apa-apa ya, bagus ya, masih ada contoh lagi. 3 log 16. Kita gunakan sifat ini tadi, A log B sama dan log B per log A, maka bisa kita tulis ini log berapa. Oke, ini 16-nya kita jadi pangkatkan terlebih dahulu biar mudah. Hasilnya adalah 4 log berapa? 4, 3 log 2. Ya, karena ini 16 kita nyatakan sebagai 2 pangkat 4. Ya, maka pangkatnya sebagai pengali ini. Jadi 4, 3 log 2. Nah, 3 log 2 bisa ditulis apa? Bisa ditulis log 2 per log 3. Jadi 4 kali log 2 per log 3. Nah, log 2-nya 0,3010, sedangkan log 3 adalah 0,4771. Pakai kalkulator, hitung 4 kali 0,3010 dibagi ini. 0,4771, jadi hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah ya baik. Ini sudah dibagi ya, jadi ini bagi dulu nih pakai kalkulator ya. 0,3010 dibagi 0,4771, ini hasilnya 0,6319 kalikan dengan 4 ini ya. Hasilnya terakhir adalah 2,5236 ya. Oh, masih ada lagi ternyata ya, saya pikir hanya satu, saya lupa. Baik, baik kita lanjut ini. Untuk kita gunakan sifat nomor 8 ini, 5 log 4 kali 4 log 20. 5 log 4 kita nyatakan sebagai log 4 per log 5. Kemudian dikalikan 4 log 20. Log 20 per log 4, ya kan? Nah, log 4 dengan log 4 bisa disederhanakan ini. Ya, itu. Tinggal berapa? Log 20 per log 5. Ya, log 20 dengan bilangan pokok 10 bisa dicari pakai alat bantu hitung. Log 20 adalah 1,3010, sedangkan log 5 adalah 0,6990. Berapa hasil baginya? Ya, hasil baginya berapa? Adalah 1,861. Untuk cari. Ya, oke, betul ya. Sudah kita cek hasilnya betul. Kita lanjut sifat yang ke berikutnya. Sifat yang ke-10. Nah, A log B kali B log C.
A log B kali B log C sama dengan A log C. Kita perhatikan bukti. Ya, A log B kali B log C ya. A log B ditulis bagaimana? Log B per log A. Sedangkan B log C kita tulis log C per log B. Sekarang sederhanakan. Log B dengan log B. Ya kan? Nah, sekarang hasilnya adalah log C per log A. Ini sama dengan apa? Log C per log A dengan bilangan pokok yang sama adalah sama dengan A log C. Oke, sudah terbukti. Baik, sekarang kita ambil sebuah contoh. Nah, beberapa nih. Yang pertama 2 log 20, 5 log 20 kali berapa? 20 log 36 kali 36 log 625. Kita gunakan ini, sifat ini. Maka log 20 sebenarnya bisa langsung ya, ini bisa langsung misalnya. Nah, tapi kita uraikan dulu biar kita lebih hafal ya. Baik. 5 log 20 kita ganti log 20 per log 5. Kemudian kali 20 log 36 sama dengan log 36 per log 20. Kemudian 36 log 625 sama dengan log 625 per log 36. Sekarang yang sama disederhanakan dari yang sama yang ada di pembilang dan penyebut. Log 20 dengan log 20, log 36 dengan log 36. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah log 625 per log 5. Ya, hasilnya berapa? Sama dengan 5 log 625. Ya, itulah ada sama dengan berapa? 5 pangkat 4. Baik, nomor 2, lanjut. 5 log 22 kali 8 log 5 kali berapa? 22 log 32. Ya. Nah, nanti kalau kalian gini ya. Kalau kalian mau langsung gunakan ini rumus ya, tidak diuraikan terlebih dahulu seperti ini, tinggal lihat saja nih. Ya, lebih cepat ya. Nah, ini 5 log 20 ya kan. Ini bilangan pokoknya 5. Ini yang di log kan 20. Kemudian 20 ini jadi apa? Jadi bilangan pokok untuk logaritma berikutnya. Ya gitu ya. 20 log 36. Kemudian ini 36 yang ditarik lognya pada faktor kedua ini menjadi bilangan pokok logaritma pada faktor yang ketiga atau yang terakhir di sini ya. Maka ini bisa ditulis menjadi 5 log 625. Bisa langsung kemari. Ini 5 log 625. Seperti itu untuk mempersingkat ya. Tapi sekali lagi dari mana ya? Ya dari sini nih tadi. Kita gunakan A log B sama dengan apa? Log B per log A. Ya ini. Nah sekarang berikutnya ini. Kalau ini bisa juga. Ya langsung bisa juga. 5 log 22. Ini 22 sebagai yang ditarik lognya di sini. Yang terakhir ini apa? Bilangan pokok logaritma 22 ya. Berarti ini bisa. Kemudian ada 8 log 5. Nah, 8 log 5. Nah, log 5 ini ditarik apa? Yang ditarik logaritmanya atau 5 ini numerusnya. Kemudian di sini ada 5 sebagai pokok logaritma. Ya. Jadi ini bisa disederhanakan sehingga masih apa? Masih apa ini? 8 log berapa? 32. Ya gitu ya. Tapi ini sekali lagi untuk memperlancar ya. Lancar bisa kita tulis seperti ini. Masing-masing faktor kita nyatakan dalam bentuk pembagian bilangan logaritma ya gitu. Ini log 22 per log 5, ini log 5 per log 8, ini log 32 per log 22. Yang sama pembilangan dan penyebutnya disederhanakan tuh. Ya, log 5 dengan log 5 ini bisa disederhanakan tinggal log 32 per log 8. Ini sama dengan 8 log berapa? Ya kita bikin aja bilangan pokoknya sama kan ya. Yang penting kan sama. Ini kita buat bilangan pokoknya sama.
berapa yang mudah? Yaitu adalah 2. Nah, 2 log 32 berapa? 5. 2 log 83. Jadi hasilnya adalah 5/3. Ya, baik. Kita lanjut. Cukup jelas ya ini sifat untuk nomor 10. Sekarang masih ada sifat nomor 11. Nah, jika A log B sama dengan X, maka logaritma A pangkat N log B pangkat N sama dengan X juga. Artinya A log B itu sama dengan A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan A log B. Maksud saya seperti itu. Ya, kita bisa buktikan di sini. A pangkat N log B pangkat N sama dengan C log B pangkat N per C log A pangkat N. Ya, nah dengan penulisan pangkat itu di depan, maka ini C log B pangkat N bisa ditulis N maksud saya. Jadi N-nya pangkat ini bisa ditulis menjadi pengali ya. N C log B per ini yang di bawah penyebutnya C log A pangkat N juga. Nah, N-nya bisa ditulis sebagai pengali dari pembagi ini ya. Jadi ini menjadi N C log B yang bawah yang penyebut jadi N kali C log A. N-nya disederhanakan ya, maka hasilnya adalah C log B per C log A itu sama dengan A log B. Sama dengan X nih di atas ini. Jadi poinnya di sini, poinnya bahwa A pangkat N log B pangkat N itu sama dengan A log B. Ya, sekarang kita ambil sebuah contoh. Oke, yang belum subscribe, ya ini ada halo-halo. Mohon kesediaannya, kerelaannya untuk memberikan subscribe dari tombol yang ada di bawah. Kemudian untuk mendapatkan banyak video-video yang telah kami unggah, Anda bisa bunyikan lonceng, kemudian pilih bagian yang paling atas. Ya, setelah bunyi lonceng ada 4 bagian, silakan untuk pilih yang paling atas. Baik, terima kasih atas kesediaannya dan kerelaannya. Kita lanjut. Contoh 2 pangkat 2 log 256. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 2 log 16 pangkat 2 ya. Jadi ini 256 kita nyatakan sebagai perpangkatan dari 2, yaitu perpangkatan dari berapa? 16. Maka ini menurut sifat ini tadi, ini yang telah kita buktikan, A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Jadi ini kalau begini berapa? Sama dengan 2 log 16. Itu sama dengan 4. Lanjut. 8 log 27. Nah, sorry ini udah muncul ya. 8 log 27. Kira-kira perpangkatan berapa ini ya? 8 itu perpangkatan 3 dari 2. 27 perpangkatan 3 dari 3. Sehingga ini bisa ditulis menjadi 2 log 3, 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Sama dengan berapa? Kalau menurut sifat yang telah kita buktikan adalah sama dengan 2 log 3. Kalau mau dicari nilainya berapa? Ya pakai tadi bentuk bagi tadi ya di sifat nomor berapa sebelumnya ya. Jadi ini bisa ditulis menjadi log 3 per log 2. Log 3 per log 2 berapa log 3? Ya, kita bisa mengingat-ingat ya. Ingat-ingat logaritma bilangan prima ya. Maka kalau kita banyak ingat logaritma bilangan prima, Anda tidak perlu harus buka
buka tabel. Menggunakan sifat-sifat ini kita bisa menghitung ya logaritma dengan bilangan pokok. Kalau ini 2 log 3, bilangan pokoknya berapa? 2 ya. Logaritma dari 3 bilangan pokok 2, kita bisa hitung. Nah, log 3 berapa? 0,4771. Log 2 berapa? 0,3010 ya. Oke, sekarang pakai kalkulator ini atau bantu hitung ya. Hasilnya adalah 1,580. Baik, kita lanjut sifat yang ke-12 ya. Oke ya, di sini sudah bisa ya. Yang 11 ya, oke. Jadi kita bisa menghitung logaritma suatu bilangan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma tanpa menggunakan tabel. Yaitu semua diubah menjadi logaritma bilangan pokok 10. Ya, oke. Untuk logaritma bilangan pokok 10, asal kita ingat beberapa ingat logaritma bilangan prima, kita bisa hitung. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, mungkin nanti perlu beberapa contoh kali ya. Boleh nanti kita adakan pembahasan khusus untuk contoh soal. Berikutnya adalah A log N, A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau tadi kan pangkatnya sama ya, antara yang ditarik logaritmanya, nomor rumusnya dengan bilangan pokoknya pangkatnya sama. Kalau sekarang pangkatnya berbeda. Yang bilangan pokoknya pangkatnya N, dan ya nomornya pangkatnya M. Sama dengan M per N A log B. Perlu dibuktikan? Boleh. Jadi A pangkat N log B pangkat M. Ya. Itu bisa ditulis dalam bentuk bagi menjadi log B pangkat M per log A pangkat N. Sekarang ini pangkatnya bisa ditulis dalam bentuk perkalian ya, jadi log B pangkat M bisa tulis M log B, sedangkan log A pangkat N bisa ditulis N log A ya, gitu. Nah, ini sekarang sudah didapatkan, ini sudah didapatkan M per N log B per log A, itu log B per log A sama dengan A log B ya. Oke ya, jadi bagaimana terbukti ya ini sifat ini benar. Baik, sekarang kita gunakan untuk mengerjakan suatu contoh. Nah, ini 2 pangkat 2 log 15 pangkat 3. Nah, kalau menurut sifat ini bisa kita tulis sama dengan sama dengan 3 dibagi 2 kali 2 log 15 ya, menurut sifat ini. Oke. Ya, gitu ya. 3 per 2 log 15. Ini M-nya 3, N-nya 2. Kemudian logaritmanya dengan bilangan pokok 2 dari 15. Nah, 2 log 15 sama dengan berapa? Nah, ini kita perhatikan nih. 3 per 2 nih. Kali ya. Kali 2 log 15 berarti 2 log 3 kali 5. Nah, sekarang kalau kita akan menghitung realnya sampai akhir ya, dengan menggunakan logaritma bilangan pokok 10, maka ini bisa ditulis 3 per 2 kali 2 log 3 kali 5 itu bisa ditulis 2 log 3 ditambah 2 log 5. Ya, masih ingat ya? Ini kemarin nih, kalau salah ya, kita bicarakan kemarin. Maksud saya pada video yang lalu. Silakan untuk
cari bagi yang baru menemukan video ini. Ya, video sebelumnya sudah kita bicarakan ini. Nah, 2 log 3 berapa? Sama dengan log 3 per log 2, sedangkan 2 log 5 sama dengan 5 per log 5 per log 2. Nah, nanti kita hitung ini bilangan pokoknya 10. Ya, ini enggak kita tulis bilangan pokoknya. Jadi 3 per 2 kali log 3 berapa tadi? 0,4771, log 2 0,3010, log 5 0,6990. Ya, kita masukkan ke situ. Ya, ini didapatkan. Nah, oke, 0,4771, jadi dalam kurung kita kerjakan dulu, dibagi 0,3010 ketemu 1, ini 5850, dengan 0,6990 bagi 0,3010 ketemu 2,3223. Jumlahkan dalam kurung dikalikan 3 per 2, ya, maka diperoleh ini. Ya, ini 5, berapa? Ya, ini yang dalam kurung tadi ini. Kalikan 3 per 2. Ya, ini jumlah dalam kurung ini 3,8073 kalikan 3 per 2 hasilnya 5,7110. Ya, oke, itu contoh. Sudah cukup jelas. Bagi yang belum tentu diputar lagi ya, supaya menjadi lebih oke. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembicaraan kita untuk pangkat. Nanti untuk persamaan pangkat dan persamaan logaritma di video lain lagi, karena setelah ini kita akan ke membicarakan tentang trigonometri. Baik, oh ya, ada latihan soal ini, sorry, tolong dikerjakan ya, ini nggak susah kok, gampang. Kalau ya susah ya kerjakan bersama-sama dengan temannya. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe, mohon dengan rela, masih ada waktu untuk subscribe. Baik, terima kasih, sampai jumpa.